Gitu. Jadi I believe itu ada 4 foundations, aku bilang namanya 4 hal untuk orang itu melangkah. Apa aja tuh? Yang pertama itu adalah kita sebutnya ini dari silat ya, pelajaran silat. Iya, pelajaran silat. Itu namanya belief kita, structured belief kita, belief system yang ada dalam diri kita. Belief system. Ya. Ini gue bantu nulis jadi asisten. Yang kedua adalah knowledge ya, atau data dan knowledge yang kita kuasai, baik itu secara eksplisit maupun secara explicit knowledge maupun yang kita, dari experience ya. Yang ketiga itu adalah yang membuat kita mau bergerak adalah relational. Sometimes we don't understand the reason, logical reasonnya, tapi kalau itu connecting the dots ya. Ya misalnya gini, kita lagi sibuk-sibuknya meeting, lagi berpikir ini fokus, tiba-tiba ibu kita telepon, Win, itu tolong dong, ada saudara di situ, tolong dibantu sekarang, kirimin uang. Kita tinggalin meeting, kita kirimin uang. Masya Allah. Nah, itu karena relational dan structural belief kita, belief system itu bahwa ibu nomor 1, dan dia paling dekat sama kita, ya yang lainnya tinggalin dulu. Nah, itu bergerak kan. Ini namanya, yang terakhir adalah baru kita sebutnya interest. Nah, ini yang kita membuat kita bergerak itu dari 4 itu aja. Either kita ada relational, ada sorry yang keempat apa? Gue belum. Interest. Ada interest kita terhadap sesuatu. Riba kan ini, interest minat berarti ya, atau ya, minat apapun yang lainnya. Jadi kalau ditanya sebenarnya gue hadir di sini kenapa? Wah, ada interest apa ya sama Rene? Nggak ada, interestnya cuma ngobrol aja, dan karena all time relations. Iya benar. Mengenai programnya Rene 15, I know nothing kecuali dikirim sampelnya. Now you do. Mudah-mudahan got hooked kayak Wing sama Noki. Jadi iya. Ya. Itu aja. Wow, that is profound. Ini barusan gue tulis ya teman-teman ya, kalau lo mau nyatet ya, ini pada orang-orang malas semua silahkan tinggal ambil dari sini. By the way, anybody else tadi kayak ini nama belakangnya sama, kagak tahu ini relational juga atau enggak nih? Sita Abdullah. Ya, Bang Edwin sharing dong satu mana istrinya Edwin? Gue belum pernah kenal, mau salam, mau cium tangan mana? Mbak Sita, mana? Show yourself. Mana? Ada orang. Nggak ada orangnya. Oh ini ya Allah yang kerap diomongkan ini. Salam kenal Mbak. Dulu belum sempat kenal ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini istriku namanya Muna, ada di salah satu layar ini. Ya, good to see you. So you're asking to your husband, ini basically asking your husband untuk bisa cerita tentang gimana waktu jadi Deputi Menteri BUMN solusi pada krisis yang dihadapi saat itu, mungkin industri energi atau telco. Is that your question? Yang lain ya, Ini ada istri yang menjadi ujian, ada istri yang memberikan ujian. Kalau ini istri yang memberikan ujian namanya. Tuh istrinya udah nanya tuh, Mas Edwin, go ahead. Itu ini yang lain. Ini kalau ini bisa ngomong di rumah. Oke, yang lain gue ngelesnya gini, yang lain mau tahu nggak ya? Yang lain mau tahu nggak apa yang dia laluin waktu itu, waktu jadi deputi BUMN? Gue sih pengen tahu ya. Jadi ini pertanyaan valid dari yang lain tuh. Mau Rizal, mau Noki, mau Yani, mau. Apa contohnya? Jadi kalau masalah energi kan kompleks ya. Iya, tapi gimana nanganin krisisnya waktu itu? There are many crisis. Jadi mau krisis mana? Jadi anything that's interesting, anything yang worth mentioning. Jadi memang apa ya? Paling susah itu menghandle perusahaan BUMN itu memang Pertamina sama PLN.
itu luar biasa. Pertamina sama. Iya. Karena dia itu ada giant companies ya. Kalau tahu PLN itu punya aset size itu sekarang close to 1.800 triliun. Dan waktu itu harus dapat ngerjakan infrastruktur masif ya. Programnya Pak Presiden Jokowi 35.000 megawatt, kemudian sekarang juga masih berlanjut. Sementara selalu time lag ya antara kecepatan kita membangun infrastruktur kemudian monetisasinya. Itu jauh, kan jauh gitu, itu kan nggak gampang. Nah juga waktu Pertamina itu juga mengalami problem yang lumayan pelik juga. Kenapa? Walaupun kelihatannya Pertaminanya untung, tapi saya katakan aja sebenarnya yang untung itu apa? Pertamina itu kan ada 3 line ya. Upstream ya, upstream itu eksplorasi minyak dan segala macam gas. Midstream itu yang disebutnya pengolahan, ya. Downstream yang barang-barang jadi. Distribusi, sales dan lain-lain. Nah, Pertamina waktu saya masuk itu di 2015, pada saat itu kondisinya cadangan minyak kita tinggal 12-13 tahun lagi. Ya. Dan kilang kita itu cuma bisa produksi sehari sekitar 800.000 barrel per day. Sementara produksi kita minyak Indonesia waktu itu sekitar 400-500.000 barrel. Jadi tetap separuhnya harus diimpor untuk optimasi kilang. Tapi konsumsi kita itu kalinya dari produksi dalam negeri, dia harus impor. Yeah. Kan problematika bagaimana kita sustain. Nah, kemudian jalur distribusi BBM itu juga nggak gampang ya, karena infrastruktur rendah, kemudian yang di remote area. Jadi yang paling menarik itu adalah ketika kenapa susahnya berkembang daerah-daerah remote itu karena memang harga BBM itu, harga solar di sana bisa 30.000, 40.000, 50.000. Kayak di Papua tuh 50.000 sempat 1 liter solar. Sementara di Jakarta tuh nggak sampai 10.000. Nah, waktu itu Pak Jokowi tanya gimana caranya BBM tuh bisa terjangkau. Nah, harus satu harga, harus merata. Nah, itu teman-teman Pertamina tuh saya salut lah. Mereka bisa menciptakan satu sistem ya, bareng-bareng kita. Itu BBM satu harga. Itu naik pesawat itu. Nah, memang gimana caranya cost-nya? Nah, cost-nya ditanggungi dari mana? Nah, cara cross subsidy itu yang nggak gampang ya. Dan itu it works itu. Dan itu konsep pertama bahwa kita mengatakan kenapa BUMN mau melakukan itu? Ya, itu bagian dari undang-undang kita pasal 33 harusnya ya sesuatu yang diekstrak dari kita harus dinikmati di tempat yang seluruh Indonesia. Undang-undangnya mengatakan dengan kualitas yang terjaga dengan harga yang kompetitif. Kenapa? Hanya karena waktu itu kenapa yang di Jakarta bisa enjoying dengan harga 10.000 kurang, kenapa yang di Papua 50.000? Nah, inilah yang dicari jalannya sama tim Pertamina, dan saya waktu itu ikutan situ supaya bisa terjadinya BBM satu harga. Dan itu buat saya mengharukan gitu. Bisa terjadi ya. Kan, tapi itu ada legasinya buat teman-teman Pertamina. Itu jadi kayak konsep itu kan konsep gotong royong sebenarnya gitu. Yeah, diaplikasikan secara bisnis gitu, bahwa ya di idea kita ada di Republik ini bersama-sama ya satu harga itu. Interesting. Ya sayangnya itu yang menciptakan sistem itu gimana caranya, yang penggagasnya yang barusan meninggal, almarhum Ahmad Bambang itu dulu yang sempat di dana pensiun Pertamina itu ya, saya pernah ketemu beliau juga itu kalau nggak salah. Ya beliau akhirnya
jadi rekanan saya, jadi deputi juga setelah jadi Vice President Director Pertamina. Akhirnya diangkat jadi deputi, tapi kemudian sakit dan akhirnya nggak lama jadi deputi, kemarin meninggal. Jadi tapi dia punya legacy ya. Insya Allah jariahnya mengikuti ya Mas Edwin. Dan justru pada hal-hal yang sifatnya memang ngurusin uang, tapi bukan untuk dinikmati sendiri, bisa dirasakan banyak orang, bisa jadi yang lebih esensi dari kehidupan ini itu. Dan itu yang bisa jadi yang abadi, yang jadi penyelamat kita nanti. Wow, powerful. Mbak Sita, makasih sudah membantu mengusik suaminya untuk menceritakan hal ini. I know he's not comfortable sharing his role in it, tapi paling tidak we're happy bahwa banyak hal-hal terobosan baik yang sudah dilakukan juga gitu. Dan ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi pelajaran buat kita-kita yang ada di sini juga gitu. Untuk shifting optics-nya nggak cuma buat gue sendiri. Chief Edwin, kita belajar bahwasannya jangan terlalu banyak mikir untuk melakukan sesuatu yang besar. Transformasi bisnis itu ternyata dimulai dari sesuatu hal yang kecil, lalu juga itu nanti di scale up dan juga tentu didukung dengan change management yang baik. Kalau terlalu radikal juga nanti yang tadi Chief Edwin sampaikan, ada ekosistem yang harus kita babat kalau terlalu radikal. Mungkin itu aja concern-nya Chief Edwin, terima kasih banyak sekali lagi. Jadi ya, namanya transformasi itu bukannya kita bicara cuman gede-gede ya. Oh, halo? Ya, siap. Jadi transformasi kan orang bilang transformasi it takes mindset, skill set, tool set. Mindset. Nah, tapi sebenarnya buat saya sederhana aja. Transformasi apa kayak sekarang kita bilang transformasi bisnis ketika kita mau melihat sesuatu yang baru itu adalah membentuk kebiasaan, ya, hal-hal yang selama kita abaikan ini menjadi bagian ke depan kita. Saya bilang kan stop dulu main-main, stop dulu yang biasaan. Sorry ya, orang jujur, kita mulai tata lagi. Nah, hal-hal yang kecil apa? Misalnya yang selama ini udah keenakan kan karena kaya gitu ya, misalnya cara kerja. Lebih jadi mandor gitu untuk sesuatu yang bisa dikerjakan sendiri dikerjakan banyak orang gitu. Nah sekarang coba dengan kondisi krisis ya balik lo kerjain sendiri kan bisa. Kenapa sekarang jadi bos? Walaupun nanti dilihat sama seperti juga untuk commercial issues ya, barang kayak kita jual, apa yang kita tawarkan ke passengers, ke customers. Nggak mesti hal-hal yang sekaligus dapat duit banyak. Tapi duitnya itu mungkin nggak banyak, tapi itu jadi rutin dan itu jadi kebiasaan dan pola ke depan yang bisa ajak gitu, yang bisa sustain. Nah ini yang harusnya dibina. Nah untuk transformasi, cerita mengenai pupuk dan semen. Pupuk dan semen itu punya problem tuh di logistik system. Nah, jadi dia cost-nya itu di raw material ya sama di logistik itu hampir sama besarnya. Nah dengan cara kita menata logistik aja nggak usah yang canggih-canggih ya, nggak ngapa-ngapain, ngatur rute distribusi aja, kerjasama dengan distributor ditata aja, itu udah savingnya udah banyak. Kan bilang kan orang yang minta intercompetitions, minta mengurangi inefisiensi dan lain-lainnya. Nah, menata itu aja udah cukup. Nah, kalau bandara menata apa? Menata cara struktur biaya apa? Yang biasanya kita harus mewah-mewah merawat sesuatu, biasa kita kasih. Misalnya, nanti akan ada perubahan di bandara gini. Bandara AP2 ini kaya, jadi kalau di Singapura itu kita pakai internet setengah jam, habis itu kita suruh bayar. Kalau di bandara AP2 sampai mabok lu pakai internet itu gratis. Mau di KNO di mana? Nah ke depan nggak? Mungkin kita lagi akan buat pola ikutin Singapura, setengah jamnya cukup, habis itu bayar. Kalau enggak kita ganggu sama iklan, ya gitulah. Kurang lebih. Iya. Nanti monetization plan-nya bisa banyak dari situ ya. Iya. Sama juga kayak kalau di Singapura atau di airport luar negeri di kita ngambil troli ya, kita sebentar deposit kan Rene? Iya betul. Nah,
Kalau enggak, kita bawa, kita taruhin, terus ada pegawainya AP2 tuh helper yang masuk gitu. Nah, mungkin besok lu yang bayar pegawai itu yang apa? Jadi kita minta deposit juga. Iya. Ya gimana? Akhirnya kan dipaksa untuk apa? Bukan dipaksa ya kondisi seperti ini membuat kita jadi mikir gitu hal-hal yang selama ini terlewatkan ya. Wow. Ini tuh gini. Kalau kita selama ini dibentuknya itu dari yang cara pikirnya nggak tadi Mas Edwin sampaikan, gimana caranya bisa menumbuhkan cara pikir, cara interaksi, seperti Mas Edwin sampaikan tadi. What can you do, what can we do, what can I do sebagai individu untuk bisa punya perspektif yang lebih apa ya tadi ya, tumak nina itu kan butuh kesabaran. Delayed gratification bukan instant gratification. Masuk bareng-bareng ya keluar juga bareng-bareng. Nah ini kan pola pikir ya yang melandasi ini. Mas Edwin pasti punya serangkaian peristiwa dalam hidup yang akhirnya menjadikan ini sebagai belief system. Buat orang yang belum mengadopsi belief system itu gimana? Sebenarnya orang akan lebih optimum ketika dia bekerja berdasarkan belief systemnya masing-masing. Ya kalau dia nggak percaya dengan belief system gue ya use yours. You need to follow if you don't believe. Ya, nafsi-nafsi ya masing-masing. Nah, tapi kalau tanya sama gue heran lu kok kayaknya gitu aja. Yang gue sampai gini, lu gitu aja kok. Lu mau tahu? Gue gini. Emang bisa? Ya coba aja. Kalau salah gimana? Ya urusan lu. Ada garansi? Nggak ada juga. Nah, tapi kan orang kan itu namanya kan saling ngasih tahu aja. Jadi kita kan saling bersikap saling ngasih tahu kebaikan aja. Ya, jadi kalau ditanya ada garansi, tapi kalau ditanya bisa nggak dilatih? Bisa, selalu bisa. Karena kenapa? Karena gue juga masih berlatih. Saya juga latihannya. Dan itu sebenarnya agak berat juga ngomong sesuatu yang kita masih dalam proses pelatihan seolah-olah kita udah expert. Tapi sekarang gue anulir, masih dalam proses berlatih. Jadi I'm not really an expert karena kita nggak pernah tahu latihan ini sampai kapan gitu ya. Tapi things that I've done dan bisa saya share gitu aja. Jadi gue share apa yang pernah dan dijalankan. Jadi sebagai learner sejati, jadi stay student ya, tetap biasa melihat diri sebagai orang yang masih belajar, bukan yang udah di sana jadinya ngerti semuanya lu dengerin gue gitu. Dan emang ngadopsi belief system ini emang paling susah ya. Arif titip juga buat Pak Berto nanti. Ya karena what we do today kadang-kadang karena what we do yesterday gitu kan. Jadi pengulangan aja. Dan what we do tomorrow is what we do today. Gitu. Dan berharap ini bisa selamat dengan sendirinya. Dan di sini kita diuji benar-benar sih. Ya. So tough challenge. Pak Insan, you tadi udah bolak-balik pengen masuk. Any question you want to convey to Mas Edwin? We still have like almost 20 minutes ya. Saya senang menyimak Pak Edwin, Pak. No question. Pak Insan tahu nggak? He was my boss. Pak Edwin was my boss, seriously waktu itu. Ya. Sampai kalau sampai hari ini juga masih my boss, Pak Edwin. Iya benar juga sih ya. Saya cuma mau komentar sedikit, boleh? Mohon ini. Pak Edwin tuh berani. Kadang-kadang beliau tuh mikirnya 3 kali lebih cepat ke depan. Itu yang saya banyak belajar gitu. Jadi kita juga harus siap gitu ya. Tapi saya pikir-pikir benar juga gitu. Kalau kita cuma mau gini-gini aja ya. Makanya saya banyak belajar sama beliau lah. Wow. Beliau sempat jadi deputy
di kementerian pada saat itu saya di tempat di bawahnya beliau gitu. Jadi berpikirnya 3 langkah menurut saya 3 langkah ke depan. Ini harus ditanya kayak Pak Insan ya, ke Mas Edwin ya. Enak mana jadi deputi atau jadi wakil presiden direktur di AP2? In terms of what? Jadi kalau gini, jadi kalau namanya enak mana? Lo tanya balik. Kan enak buat lo. Kan dibilang gini, jadi sebenarnya kita harus bilang kalau kita ngomong semuanya dibilang harus sama gitu. Dia namanya sama aja. Kenapa? Karena it's bagian dari hidup. Tapi kalau ditanya detailing, ini enakan ini. Tapi in terms of creating impact ya. Creating impact itu memang lebih powerful posisi deputy. Karena across the companies, across the industry. Tapi dalam arti closeness ya, apa yang namanya detailing, kemudian bisa masuk dan juga ada supportingnya itu lebih berasa itu di company. Jadi kalau di deputy kan creating policies, pemikiran segala terus dijalankan oleh direksi, ya dijalankan sama direksi. Ketika ada hasil, ya kita cuman monitoring, evaluation, give feedback segala macam. Tapi attachment kita, involvement kita nggak terlalu dalam ya. Dan kita hanya bisa ngeliat, oke. Iya, cuman banyak variannya. Kalau ini nggak terlalu banyak, tapi kita memang sampai lebih dalam dan lebih kerasa supportingnya. Ngikutin semuanya ya jadinya ya. Iya. Iya sih, I can imagine that. Ya, tergantung orang ininya di mana ya. Buat saya sih tadi ya, kalau kita ingat mati kita lihat 3 hal itu yang dapat mana yang paling impactful buat jariah kita, ya, ilmu kita kepakainya di mana, ya, legacy kita kepakainya di mana, dan terus yang kita dapat artinya ya kan hidup harus komplit ya. Jangan ngomong lokasi aja, yang gue dapat apa juga ntar anak gue nggak makan, nggak sekolah kan, ya itu harus ada gitu. Ya Pak Edwin, cerita sedikit dong, sampai Bapak pernah jadi seperti sekarang ini, pasti ada kejadian suatu yang menarik, yang monumental sehingga punya nggak ada. Serius nggak lah, emang Mas Rande gitu ya. Gue tuh 24/7 ngikutin dia. Nah, Mas Edwin, pengen tahu kisah monumental apa yang terjadi dalam hidupmu? Kenapa kau begitu tumak ninah, begitu mastatoktum, begitu khusyuk? Itu yang bilang. Orang kan bilang kan apa ya? Ada kejadian yang hebat gitu, kayak misalnya mengalami masuk kawah Chandra di Muko, atau kayak Romo Warsito misalnya hilang, tahu-tahu keluar jadi hatam Quran, hafiz. Ini yang tiba-tiba kesini kesana, tahu-tahu muncul jadi kayak begini. Dulu restorannya jualan wine. Makasih loh. Makasih. Kita nggak, kalau aku nggak ada gitu, biasa aja, jalanin aja semua. Oke, diam lo. Ketawa si Noki itu. Pelanggan gue juga dulu kan lo. Jadi lo biasa aja, beneran. Biasa aja, jadi nggak harus yang peristiwa yang besar gitu sih Pak. Maksudnya kan ada juga hal kecil yang kadang menggelitik dan itu menjadi pemicu gitu. Menurut ini sebelum dia jawab ya, karena dia pasti akan malu-malu atau nggak jelas gitu. He has always been weird, maaf ya bahasanya Mas Edwin ya, outlier. Makanya he became the youngest SVP di BPPN. I think one of it is because cara mikirnya beda, menyampaikannya beda, kagak peduli orang gua ngomong apa terserah gitu, sabada teuing gitu kan bahasanya. Anomali gitu. Apa? Anomali gitu. Anomali, he has always been an outlier. Kalau yang lain mikirnya gitu, dia bilang kenapa enggak aksen gitu.
Gitu, dan emang ada, kalau yang lain tuh cepat sekali, including myself, jump into conclusion, is the one yang emang take time. Itu quality yang dari dulu sih, dan emang this is really difficult. And I think sekarang lebih ke rasa pentingnya untuk kita bisa pause, nggak reactionary. Gitu. In many of makanya orang lebih bijak kan. Orang yang bisa tumak ninah tuh lebih bijak karena dia mikir dulu sebelum bertindak. Sementara yang lain ya dikuasai gitu. Tapi silahkan Pak Edwin. Am I right or am I right? Sebenarnya jadi gini, saya terus terang aja, saya banyak belajar. Tadi kan Uni udah bilang saya belajar silat, belajar macam-macam. Tapi memang ajaran yang paling ini adalah keseimbangan kehidupan ini, ya bukan keseimbangan, bahwa hidup itu ada equilibriumnya. Jadi dan kita belajar equilibrium system dalam kehidupan, dalam bisnis itu dari badan sendiri, dari diri sendiri. Nah itu belajar equilibrium hidup dari badan sendiri. Wow, ini menarik. Ya, Oke. Jadi misalnya apa yang namanya, kita ada anggota tubuh berapa sih? Ada 7 misalnya. Dari setiap ini pelajaran silat ya. Dari silat punya 7 anggota, 7 dari setiap anggota itu ada 3 pecahan tenaga. Kalau satu tertekan sebenarnya tidak tertekan semua, dia cuma satu. Nah, yang lain tetap bebas. Jadi tubuh ini adalah kompleks sistem. Nah, dalam pelajaran saya itu misalnya, kenapa apa-apa tuh referring ke diri sendiri? Karena tubuh manusia itu adalah bentuk yang paling sempurna yang merepresentasikan sistem kehidupan di alam semesta. Masya Allah. Nah, ini yang kita tidak pernah berhenti belajarnya. Suatu hari saya sebenarnya kalau ada demonya sih. Contohnya apa? Boleh dikasih lihat boleh? Enggak. Contohnya apa? Kalau tangan kita di borgol gitu, di borgol, tangan kita nggak bisa gerak. Kaki kita masih bisa gerak nggak? Masih bisa. Ya. Jadi caranya kita melepaskan borgol kita bukannya berarti kita berontak kayak film-film pas gitu. Enggak, tapi kaki kita masih bisa bergerak dan masih bisa membebaskan diri, kita masih bisa lari. Ketika semua badan kita dikunci, pikiran kita dikunci enggak? Enggak kan? Masih kita bisa berdoa dan lain-lainnya. Jadi agak susah saya jelaskan ini. Jadi mencari belajar mengenai sistem kehidupan di dunia ini start from yourself. Jadi kalau ditanya, waktu saya ditanya, gimana sih mengatasi krisis keuangan di AP2? Saya tanya, coba refleksi diri sendiri. Kalau kamu dalam keadaan gini, apa yang kamu lakukan? Ini nih Pak, saya akan kuranginya. Itulah AP2 caranya ketika dia mau sustain, dia harus belajar dari dirinya sendiri, setiap karyawannya. Jadi misalnya, yang penting, AP2 mau tetap bertahan keluar dari krisis gimana? Yang penting bisnisnya masih ada, jangan sampai bisnisnya hilang. Artinya apa? Harus maintain operation. Sama kalau manusia dalam kesusahan gitu ya. Misalnya sebagian penghasilannya hilang, bagaimana caranya dia bisa keluar? Yang penting dia masih hidup. Yang untuk masih hidup gimana? Yang penting dia masih makan. Setelah itu yang penting dia punya tenaga untuk bekerja. Knowledge-nya jangan hilang, jangan marah, jangan melakukan kejahatan. Nah, untuk menjaga itu ya belajarnya sistem keseimbangan dari diri kita sendiri. Nah, itu saya ada bukunya sih, saya bilang ini agak promosi buku namanya Keajaiban Silat. Tapi itu bukunya Mas Edwin. Ya. Saya ada buku. Keajaiban Silat. Oke, aku cari. Nanti cari deh. Aku punya bukunya. Nah, itu adalah kaidah-kaidah dalam tubuh yang ada dalam tubuh kita. Tapi sebenarnya bisa diaplikasikan dalam kehidupan apa aja. Ya, misalnya saya bilang yang tadi tumak ninah ya, berhenti sejenak, kemudian juga kalau misalnya tangan dikunci gitu ya, tangan dikunci orang kok bisa melepaskan padahal tangan kita dipegang oleh orang besar kok bisa lepas lagi. Itu karena kenapa? Karena kita melihat yang terkunci kan tangan, kaki dan lain-lainnya enggak.
ketika kita appreciating hal-hal nikmat yang tidak diambil, itu akan jadi source of energy kita. Nah sama, jadi belajar dari diri itu orang bisa keluar, recover dari krisis dengan lebih baik adalah ketika dia bisa mengapresiasi hal-hal yang tidak terambil oleh krisis itu terlebih dahulu. Jadi start mulai dengan krisis, mengatakan syukur, bersyukur dulu. Bersyukur tidak semuanya diambil, bersyukur masih hidup. Itu susah. Saya juga susah. Karena yang ada maki duluan. Sialan lu. Makan kurang. Iya, biasanya paling gampang kan maki-maki duluan gitu. Sialan. Sialan. Iya. Tapi orang yang ketika kehilangan satu nikmat melihat nikmat yang belum hilang dan bersyukur atas nikmat yang masih ada itu kan nggak gampang. Nah, itu yang masih belajar sampai sekarang Rene. Nah, tapi karena sambil belajar itu paling enak tuh adalah bareng-bareng. Jadi artinya apa? Ya belajar, ya kita ngajak orang lain juga untuk ikutan gitu. Iya, iya. Source of energy kita. Itu aja. Jadi kalau ditanya memang susah ya. Saya memang udah nggak ada kejadian yang aneh dalam kehidupan, tidak ada yang namanya proses penemuan atau hal yang kecil. Misalnya ada cerita ini cerita agak sofistik dikit. Sofistik namanya ini ada namanya burung sebut, ada kitab sebutnya kitab Usfuriah. Usfuriah itu apa namanya? Burung pipit. Ya. Burung pipit itu ya apa namanya, bagaimana seseorang itu diceritakan dia masuk surga karena dia menolong burung pipit itu, hal yang kecil karena dia karena belas asihnya dia terangkat hanya karena kasus burung pipit. Nah, yang kita lihat di sini apa pelajaran? Bahwa saya belajar menghargai hal-hal kecil yang untuk kita apresiasi dan itu membawa kita sampai pada titik ini hidup. Yang kecil ini kehidupan itu harus disyukuri, dan hal yang kecil itu yang bisa membawa kita pada the next level, menaikkan derajat keilmuan kita dan derajat kearifan kita. Itu aja sih. Saya nggak ada resep khusus dalam, dan saya yakin orang lain melihat saya mungkin aneh ya. Misalnya weird in a good way. You gotta think, dan itu mahal ya. Dan apa tadi Rizal juga bilang lagi ya, bahwa the question dari Mbak Yasinta itu dijawab juga dengan lebih dalam. Saya juga lebih bisa relate akan jawaban-jawaban Mas Edwin sekarang dibandingkan dulu, walaupun dulu juga sudah gitu. Tapi my experience, my understanding belum sampai pada tahap di mana bisa appreciate your answer the way I appreciate it now. Ya, insya Allah nggak ada kebetulan gitu. Kita ngobrol di sini. Tadi saya udah berbagi terjemahan kitab Usfuriah. Tadi juga ini terima kasih ya Harry. Semoga ini bukan copyrighted material yang kau kirimkan ya, karena kalau enggak kita bisa cilaka ini. Penulisnya ada di sini, Her. Ya, dan I don't know, this is a very fruitful discussion. Saya mindful waktu kita tinggal 6 menit lagi, so nggak mau zolim kepada Mbak Sita dan anak-anak. By the way, you have a gifted daughter ya, tulisannya bagus sekali. You send it to me the other day ya, dan she should continue punya tulisan yang regular. Tapi any thoughts, message, Mas Edwin, for us di sini? Ya itu tadi kalau tuh judulnya kan mengenai crisis ya. Krisis itu setiap hari kita mengalami dalam bentuk yang lain. Misalnya pagi itu lagi anak-anak mandi, tiba-tiba si Nadine mandi juga di sebelah
air dinginnya habis, yang keluar panas doang, wah krisis dong. Itu kan krisis in the morning. Langsung teriak gitu ya, biasanya respon kita ya. Tiba-tiba kita pagi lagi mau apa gitu. Biasa tuh kalau pagi-pagi habis subuh, mau ke kamar mandi ternyata istri lama, kita gedor-gedor. Itu kan crisis teman, itu every day there's a crisis. Gitu ya Mbak Sita. Jadi ya gimana ya dihadapi, memang membuat kita jitter, ya membuat kita juga grogi. Ya cuman ya gimana, selavi. Ya hadapi aja. Nah, cara menghadapinya bagaimana? Ya menghadapinya satu, ya lihat kalau memang ada nikmat kita yang terambil, ya appreciate, hargai, syukuri yang tidak terambil, yang masih ada sama kita. Ya. Wow. Kemudian optimize nikmat yang masih ada. Optimize nikmat yang masih ada. Kemudian ya dengan plan yang lebih baik ke depannya. And the rest ya bagian dari, jadi kalau orang bilang dulu ya, man proposes, God disposes. Sebenarnya kan semua everything has been written. Ya. Kan kita nggak begitu lagi. Nah, bukan cuman proposes, kita jalani aja. Dan plan dan planning itu bukan hanya dalam arti berdoa, itu bukan hanya visioningnya, tapi ketika kita make plan ya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bisnis, artinya sebenarnya kita berdoa. Jadi jangan pernah takut make plans. Jangan orang bilang ada namanya son of cynicism. Ngapain sih lu ngerencanain kayak gitu-gitu? Orang lagi susah tuh ngerjain kayak gitu-gitu. Masya Allah. Itu ini I will, if things are getting better, I will do this and this and this, karena ini saya pikir akan bermanfaat buat kita semua atau bermanfaat buat ini. Jadi itu aja. Jadi Masya Allah. Dan tumakninah itu ada partiturnya, itu ada harmoni gerak. Tumakninah itu ada harmonisasi dalam gerak. Jadi, harmonisasi dalam gerak. Dan itu memang berat. Kenapa? Karena gue juga suka, apalagi kalau menyangkut faktor-faktor relational gitu. Jadi misalnya kayak Rene gitu, tiba-tiba si Munanya ngomel-ngomel gitu, yang tenang-tenang gitu. Ya. Biasanya orang-orang terdekat itu menjadi ujian terbesar, ya, bukan Muna kepada saya tapi lebih saya kepada Muna jadinya gitu. Terus dia ngangguknya gini banget gitu. Benar sih, benar Mas Edwin. Well, thank you so much Mas Edwin buat obrolan yang apa? How should I say? Private yang dibuat publik sama Rene. Ya? Justru asik ya kan begini. Ini publik tertutup gitu. Publik yang bisa appreciate karena masing-masing juga memilih untuk ada di sini dan atas izin Allah. Mas Edwin, kami punya kebiasaan untuk mendoakan narasumber dan malam ini Mas Edwin kami terima kasih sudah meluangkan waktunya. Malam yang mustajabah ini insya Allah kita berkirim doa kepada Mas Edwin agar usianya dipanjangkan. Berkahan ya. Berkahan itu artinya the goodness within, dan the goodness within-nya itu akan melebar kemana-mana. The same way dia udah tunjukkan di dalam kehidupan dia. Semakin diberikan amanah-amanah yang baik untuk bisa dirasakan oleh banyak orang. Guru ngaji saya bilang kan syukur itu kata dasarnya sakaroh. Ya, diberi sedikit, memberi banyak. Kayak hewan ternak gitu. Jadi kayak kambing, kalau syakaroh itu, sakaroh artinya diberi rumput sedikit, susunya banyak. Yang tadi disampaikan oleh Mas Edwin basically ya teknik itu. Jadi bukan ngelihat what is missing, tapi fokus kepada what is available yang belum dicabut. Ya, kembalinya kemana ya, ke diri sendiri. Tadi for me I learned so much. Mas Edwin, mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Good luck buat AP2. Insya Allah di sini juga siap menjadi kolaborator ya, teman-teman yang bisa tinggal dicolek. I'll be more than happy to connect you with Annie. Ya, kalau ada yang pengen ngobrol sama pengen kenal sama Mas Edwin, nanti aku saring. Ya, insya Allah pahala jariahnya juga nular ke aku. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.